Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini majelis duha kita alhamdulillah kita lanjutkan kembali dengan memasuki bab ke-6 dari kitab Ighatsatul Lahfan ini. Beliau memberi judulnya Annahu la sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakunallahu wa ilahuhu wa fatiruhu wahdah wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwa. Dikata beliau, tidak ada kebahagiaan bagi hati, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan kecuali apabila Allah sajalah yang menjadi ilahnya, pencipta yang disembahnya dan tujuan akhir dari kehidupan yang dijalaninya. Dan Allah lah menjadi satu-satunya yang ia cintai, tidak yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kebahagiaan seseorang, baik itu jin maupun manusia, raja ataupun rakyat biasa, bahkan termasuk binatang, kebahagiaannya itu terdiri dari 4 unsur. Ya. Yang pertama, kata beliau, sesuatu yang diharapkan ada dan dicintainya. Yang kemudian kedua adalah dia terjaga, terbebas dari sesuatu yang mencelakakannya, yang membahayakannya. Kemudian yang ketiga, adanya yang memberi apa yang ia harapkan ada. Faktor atau zat yang bisa menghadirkan apa yang ia inginkan. Dan yang keempat adalah adanya faktor atau adanya zat yang bisa menghalangi dia atau menjauhkan dia dari sesuatu yang ia khawatirkan. Ya. Jadi saudara, ini logika berpikir yang sangat rasional ya. Jadi saya itu akan bahagia di saat-saat pandemik seperti ini bila ya terjadi pada saya, badan saya sehat, kemudian saya punya bekal makanan yang bernutrisi cukup, begitu. Ya, kemudian kita ingin berjemur, ada sinar mataharinya, gitu. Ya, kalau sakit saya sudah siap obatnya. Gitu. Itu faktor yang harus ada dan memang tersedia. Kemudian saya juga ingin terhindar dari faktor yang bisa mencelakai saya. Saya nggak mau udara dingin, saya nggak mau datang penyakit apapun itu ya yang melemahkan tubuh saya nggak mau ada rasa takut dalam diri saya ya. Itu 2 tuh. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah adanya sarana yang bisa mendatangkan saya untuk bisa punya makanan yang bernutrisi tadi. Saya punya uang, saya punya tabungan gitu kan. Atau saya ada saudara, ada tetangga yang bisa bantu saya. Termasuk juga ada sesuatu sarana yang bisa mencegah saya dari yang saya khawatirkan. Saya punya masker, saya punya hand sanitizer, ya. Saya juga punya kenalan dokter, kalau sakit saya bisa hubungi dia, sebagainya. Nah ini kita akan bahagia kan gitu. Nah kaitannya dengan kebahagiaan hati juga demikian. Ada 4
faktor yang dibutuhkan oleh hati kita. Ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hati kita ini membutuhkan yang dicintainya, yang bisa dia bersandar kepadanya, yang bisa minta pertolongan kepadanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan hati itu sehingga ia berbahagia. Kebahagiaan jiwa kita, hati kita, adalah dikala hati ini dibawa dekat dengan Allah Sang Penciptanya. Bisa berdialog, bisa ngobrol, bisa mengagungkan namanya. Ya. Lalu kesengsaraannya adalah dikala dia tergantung, diombang-ambingkan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penuhi rasa takut dan kegamangan. Ada kekhawatiran yang menyelimuti dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki siapa yang bisa melindunginya, siapa yang bisa membantunya, siapa tempat bersandarnya. Jadi jika dia tersiksa seperti itu, sesungguhnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati seseorang. Saudaraku, mari kita, Imam Ibnu Qayyim mengisyaratkan tentang bagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diajarkan kepada kita tentunya. Beliau berlindung kepada Allah begini. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keredoanmu dari kemarahanmu. Ya, ridho ini dibutuhkan oleh hati kita. Ya, sakhat, ya, kemarahan Allah itu sangat ditakuti oleh hati kita. Menyengsarakan jiwa kita bila jiwa kita itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'udzubika bimu'afatika min uqubatik. Nah, ini kaitannya dengan raga kita. Aku berlindung bimu'afatika, dengan pertolongan, penyehatan, penjagaan darimu, min uqubatika, dari siksamu. Ya, kayak sekarang misalnya virus corona ini kan azab, uqubah dari Allah bagi mereka yang membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung dari ukubah Allah, ya, bimu'afatika, dengan permaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung minka, darimu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu an-nafi'u wad-dhar. Allah yang memberikan manfaat, Allah juga yang menghadirkan, mencipta hal-hal yang mudarat. Maka kita berlindung dari mudarat, dari kesengsaraan, dari bahaya-bahaya yang memang diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ukubah kepada makhluk-makhluknya atau sebagai ujian. Dengan cara apa kita berlindungnya? Bika, denganmu, dengan Allah. Dengan Allah sendiri, karena Allah yang menciptakan itu. Karena Allah yang memberi manfaat. Allah yang melindungi kita dari mudarat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam doa tidur Rasulullah mungkin disebutkan, ya. Apa sudah pada hafal belum nih doa tidur? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ragbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Subhanallah, ini kalau mau tidur, ya kita baca doa ini. Ya Allah, inni aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan jiwa ragaku kepadamu, ya Allah. Wa wajhi ilaik. Dan saya hadapkan wajahku kepadamu, ya Allah. Wa fawadtu amri ilaik. Dan saya serahkan seluruh urusan hidupku kepadamu, ya Allah. Wal ja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan
punggung kehidupan saya padamu ya Allah, ragbatan wa rahbatan, dengan penuh harapan dan rasa takut. Ilaika, kepadamu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat penyelamatan. Minka, dari kemarahanmu, dari ukubahmu, dari siksamu, illa ilaik, kecuali berlari menujumu ya Allah. Ini orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perkenalan yang begitu dekat, Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari bahaya yang juga dihadirkan, dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam setiap salat kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca apa? Al-Fatihah. Dipilih As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan di tengah ayat itu kita menyatakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya kebahagiaan jiwa hati kita ini. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menghamba. Ini adalah yang dibutuhkan betul oleh hati kita, oleh ruh kita. Kebahagiaannya adalah pada saat kita menghamba kepada Allah dengan setulus-tulusnya, berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Seluruh kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita dedikasikan dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di kebahagiaan kita itu dikala kita iyyaka, hanya kepadamu, mentauhidkan, mengesahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam sebuah ayat bahwa dia itu seperti orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, begitu tersiksa. Ya. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Ini penggal pertama. Penggal yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Karena kita sadar betul bahwa nikmat ibadah ini bisa dicabut tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tumakninatul qalb, ketenangan jiwa bisa tiba-tiba menghilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepadamu ya Allah saya minta tolong. Saudaraku, bagi kita, bagi teman-teman para rijal yang sudah begitu nikmat munajat di masjid-masjid Allah, berjamaah bersama yang lain, sujud ruku di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian di antara kita ada yang dicabut oleh Allah kenikmatan itu karena ada corona, sehingga masjid harus ditutup, digembok. Disitulah kita punya kalimat wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya minta tolong. Kembalikan kenikmatan yang biasa kami dapatkan melangkah ke masjid lalu sujud ruku bersama saudara kami yang lain di masjid berjamaah. Ya kan nasta'in, kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian saudaraku, ada yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dari jiwanya, walaupun dulu sebelum ada corona. Masjid di samping rumahnya, tapi dia tidak bisa menikmati kenikmatan kalbunya karena Allah haramkan dia dari masjid. Tidak ada penghalang kecuali setan dan hawa nafsu yang menguasai dirinya. Dan sesungguhnya itu dia sedang dalam keadaan sengsara. Saudaraku, bagi kita kenikmatan kalbu ini menjadi hal yang sangat penting dan utama. Seseorang yang kalbunya bahagia, walaupun raganya sakit, walaupun kakinya sakit, dia akan ada dalam kebahagiaan.
karena kalbunya dijaga. Maka kita minta tolong kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, saya minta tolong padamu ya Allah. Ya, pertolongan apa yang kita harapkan? Yang paling utama disebutkan langsung oleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Mendapatkan hidayah. Anugerah terbesar itu bukan punya mobil. Anugerah terbesar itu bukan rumah kita dekat masjid. Tapi anugerah terbesar kita adalah dikala kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati masjid. Ya. Ada orang rumahnya dekat dengan masjid, tapi ia tidak bisa menikmati masjid itu. Ada orang jauh dari masjid, tapi dia punya mobil untuk bisa datang ke masjid itu. Allah kasih sarananya, tapi ia tidak bisa menikmati masjid itu. Hatinya tidak bahagia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jika sudah ada anugerah hidayah, jangankan rumahnya dekat masjid, rumahnya jauh dari masjid, bahkan tidak punya kendaraan, dia akan datang merangkak masjid untuk sujud di masjid berjamaah dengan yang lain, karena baginya itu adalah sumber kebahagiaan jiwanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan jiwa kita ini dikala kita bisa mendekat kepada Allah secara ritual fisik kita, ya, dan juga kita bisa mendekat kepada Allah secara spiritual kalbu kita. Ya. Allah senantiasa menggabungkan dua hal ini. Bagaimana seseorang kalbunya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah gerak badan dia sedang menghamba kepada Allah. Saat Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, ya. Tegakkan salat, apa? Li dzikri, untuk mengingatku, hanya hati. Saat Allah bicara tentang orang munafik, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka berangkat ke masjid, berangkat memang ke masjid, tapi kusala, dalam keadaan malas hati. Ya, satu, malas, tidak punya semangat, tidak punya gairah. Kemudian yang kedua, yura'unan nas, tidak dalam rangka mencari ridha Allah, tidak ingin ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kepada terpaksa karena terdorong oleh orang lain yang pada pergi ke masjid. Begitu dia di masjid, wala yadhkurunallaha illa qalila, pun dia tidak ingat pada Allah. Padahal orang yang sedang salat adalah sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tawakal, ya, itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita. Misalnya dalam surat Hud ayat 123 Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadah kepada Allah, lakukan ritual-ritual ibadah itu, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ya, berjihad, cari nafkah, ya. Itu aktivitas kita ibadah. Hati kita bagaimana? Wa tawakkal alaih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari nafkah harus bertawakal kepada Allah. Kita yakin bahwa semua ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bahagia. Begitu. Jadi begitu kita menemukan hal-hal dalam proses kehidupan kita yang menghantam hati kita, dia punya pertahanan apa? Pertahanan tawakal kepada Allah. Inilah kebahagiaan jiwa yang senantiasa terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Ada munajat yang begitu indah. Mudah-mudahan kita pernah memunajatkan kalimat-kalimat ini, ya, menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, ya, menggabungkan antara
kerja-kerja fisik dan kerja-kerja batin jiwa kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Begini doanya. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kana al wafatu khairan li. Ini penggal pertama. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib dan Engkau pula yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Ngapain kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mintanya subhanallah. Ini cara pandang seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu dicontoh oleh umatnya tentang kehidupan. Hidupkan aku selama engkau mengetahui bahwa hidup itu lebih baik buatku. Subhanallah. Ya. Punya orientasi yang kuat. Bagaimana kehidupan ini adalah baik buat saya. Selama Allah memberi saya kehidupan, berarti ini adalah kehidupan yang terbaik buat saya. Tidak kemudian memilih mati lalu bunuh diri. Ya. Tapi juga tidak ketakutan mati. Waduh, banyak virus corona. Enggak ketakutan mati. Sebab kita juga punya potongan doa berikutnya. Wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Silahkan ya Allah, wafatkan saya bila kematian itu lebih baik buat saya. Subhanallah. Ya, kematian sesuatu yang sangat kita takutkan, apalagi di musim pandemik seperti ini. Ya. Kita ini dibuatnya bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya. Ya, apalagi kalau kita baca doa ini. Wa tawaffani, ya Allah silahkan matikan saya. Walaupun anak saya masih kecil-kecil, walaupun istri saya masih cantik, walaupun rumah saya baru dipakai, mobil saya juga baru lunas. Ya. Silahkan matikan saya siap ya Allah. Idza kana al-wafat khairan li, apabila kematian itu lebih baik buat saya. Dan kita yakin memang kematian itu seorang muslim yang mati membawa iman jauh lebih baik, lebih bahagia daripada menjalani kehidupan di dunia yang penuh nestapa dan ujian ini. Ya, subhanallah. Jadi nggak ada rasa takut. Tapi ketidaktakutan dia akan kematian karena dia yakin kematian bahagia tidak membuat dia teledor dalam hidup. Udahlah, nggak usah pakai masker, nggak usah khawatir lah ya, kerumunan orang juga Allah sudah ada takdirnya. Nggak begitu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan juga. Ini idza alimtal hayata khairan li. Ya, karena kita punya optimisme bahwa hidup ini baik buat kita. Ya, kita masih bisa mengabdi, bertasbih kepada Allah, mendakwahkan ajaran Allah, menyiapkan keturunan kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi pada kebaikan dan peradaban manusia. Itu juga baik hidup kita. Saudaraku, munajat berikutnya yang sambungan dari doa tadi. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ada satu yang sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan ini agar hidup kita ini baik. Apa itu? Saya memohon kepadamu khasyataka, rasa takut kepadamu ya. Bisa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah. Baik saat engkau gaib, ya Allah kan gaib terus ya. Maksudnya pada saat sendiri tidak merasa menyaksikanmu. Wasyahada atau saat banyak orang. Kadang-kadang kan kita ini sepertinya takut kepada Allah saat lagi orang banyak. Suruh mimpin doa, kelihatan doanya sangat khusyuk banget. Saat mimpin sholatnya syahadah. Ya, tapi saat kita sendirian tidak ada yang tahu, kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allahnya hilang. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Maka kita perlu berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Kemudian wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi waridha. Saya memohon kepadamu ya Allah kalimatal haqqi, bisa berkata benar, bisa mengikuti ke al-haq yang baik, yang benar, fil ghadabi waridha, dalam keadaan marah, waridha dalam keadaan ridha. Ini kan kita kalau lagi marah kepada Allah,
Marah pada Allah, tanda petik ya, kecewa maksudnya. Ya, lalu kita ngomong sembarangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, emang saya salah apa? Gitu. Ini kan kata-kata yang kurang ajar gitu ya. Ya. Gitu. Nabi Ayub saat dia munajat kepada Allah dalam kondisi sakit kan, subhanallah ya, Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Ya, Nabi Yunus pada saat mendapatkan musibah tidak ditolong gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditelan ikan hiu. Jennun, ikan nun, Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sopan santun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau dalam kondisi sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada manusia juga begitu, berinteraksi pada manusia. Misalnya kita jadi hakim, kalau kita lagi marah sama yang akan kita hukumi, kita menjatuhkan hukuman di luar kewenangan ya, atau berlebihan. Jadi harusnya tetap kita kalimat hakim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, salah satunya adalah seperti itu. Kepada anak juga kadang kan gitu ya. Kita lagi benci, lagi marah, omongan kita sembarangan, asal, bahkan ngedoain yang buruk nih, hati-hati nih. Para orang tua, terutama para ibu, kalau anaknya bikin sebel, hati-hati. Kalimatnya jangan sampai nyimpang. Mendoakan yang tidak baik, anak kita bahaya buat anak kita. Was'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dan saya memohon kepadamu ya Allah al-qasda, sifat sederhana, tetap dalam kesederhanaan, fil faqri, waktu fakir, wal ghina, ataupun waktu kaya. Ya, jadi tidak ngirit, tidak juga berfoya-foya. Ya, tidak ngirit, tidak juga berfoya-foya. Oh, mumpung lagi banyak duit kok, ngapain kita ngirit-ngirit? Enggak, sederhana saja. Sederhana saja. Gitu kan? Kalau kita bisa beribadah kepada Allah dengan sarung yang harganya misalnya 150.000, ya jangan sampai kita beli sarung yang harganya 15 juta, ngapain? Kan tujuannya untuk tutup aurat. Kalau nutup aurat cukup dengan kerudung harga 100.000, kenapa harus beli kerudung yang harga 1 juta? Nah ini kan, kalau saat kita kaya jangan berpoya-poya. Gitu. Walaupun kita sedang miskin, ya, sedang fakir, ya, kita tetap sederhana. Gitu kan, tidak diirit-irit yang kemudian membuat kita jadi sakit. Ada lagi permintaan yang memang sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita. Badan kita ini butuh bahagia, jiwa kita juga butuh bahagia. Bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat. Makanya doa berikutnya adalah was'aluka na'iman la yanfad was'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Saya mohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tak pernah hilang. Nikmat terus kita hidup kita ini. Di dunia sudah kita banyak kenikmatan-kenikmatan, kemudian kita meninggal, masuk di alam kubur, kita juga dapat kenikmatan, lalu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tak pernah habis. Gitu kan? Subhanallah ya. Kenikmatan di dunia ini nisbi sifatnya. Sate itu nikmat. Ya, tapi kalau tiap hari makan sate terus jadi nggak nikmat. Kangen dengan ikan asin pakai sambal terasi. Ya, gitu. Ya. Jadi variatif itulah jadi kenikmatan buat kita. Na'iman la yanfad. Nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagian dari na'iman la yanfad itu. Was'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Saya memohon kepadamu kesejukan jiwa, penyejuk jiwa yang tak pernah putus. Ya, kita subhanallah gitu. Selalu sejuk, nyaman kehidupan kita di dunia ini sampai ke akhirat tidak terputus. Ya, saat dulu kita bahagia dengan anak, kemudian anak-anak kita besar, lalu kemudian ada cucu. Nah, qurrata ini jadi cucu. Kebahagiaan yang tak terputus, terus bahagia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kesejukan jiwa kita ini juga bisa kita dapatkan dari Al-Qur'an. Hadir di majelis ta'lim, bertemu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Gitu. Ini na'iman la tanqati. Kemudian wa as'aluka ridha ba'dal qadha.
Saya minta kepadamu supaya ridho setelah ada putusan. Ini namanya azam untuk ridho saat keputusan terjadi. Ya gitu. Ya, begitu ada peristiwa yang membuat kita kecewa, kita ridho. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada udah qada Allah. Anda tidak lulus ASN. Dibahagia tetap. Berarti Allah sudah menjadinya. Sudah qada Allah, hasil kampanye Anda tidak terpilih menjadi alam. Gitu. Walaupun habis ratusan juta. Gitu, udah ridho. Ya, setelah ada putusan. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Saya juga memohon kepadamu ya Allah sejuknya kehidupan setelah kematian. Oh, Allah, gitu kan? Kita ingin sejuk setelah meninggal. Ada pahala yang mengalir, ada kebahagiaan di alam barzah saat menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah penting, wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ini sebetulnya yang ingin sedang kita angkat. Saya memohon kepadamu ya Allah, nikmatnya bisa memandang wajahmu. Dan ini adalah kenikmatan akhirat. Kenikmatan-kenikmatan surga lewat dibanding dengan kenikmatan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa memandang wajah Allah ini rutin tiap pekan hari Jumat. Ya, nanti di saat kita semua sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Di dunianya apa yang kita inginkan? Itu kan akhirat. Di dunianya wa as'aluka syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya, saya memohon kepadamu ya Allah asyauqa ila liqa'ik, kerinduan bertemu denganmu. Subhanallah. Fi ghairi dharra'in mudirrah, tanpa harus membahayakan dan sesuatu yang mencelakakan, wala fitnatin mudillah, dan tidak harus ada penyimpangan fitnah yang menyesatkan. Ini gimana maksudnya nih? Nah, kita pertama rindu kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita bertemu dengan Allah di dunia ini dalam bentuk salat. Salat adalah liqa, bertemu dengan Allah. Semalaman tidur bangun kita. Ya, liqa dengan Allah, salat subuh. Habis salat subuh kita beraktivitas. Ya, udah rindu. Merindukan apa? Merindukan duhur. Dari subuh sampai duhur ini lama banget ya. Allah Subhanahu wa taala ngasih waktu, silahkan kamu duha sebelum duhur datang. Bagi yang rindu pada Allah silahkan duha. Nah itu. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan doa ini, ya, wasyauqa ila liqa'ik, rindu bertemu denganmu, ya nunggu duhur itu lama, silahkan salat duha. Dari duhur asar ketemu lagi Allah. Dari asar ketemu lagi Allah maghrib. Dari maghrib ketemu Allah lagi isya, nggak lama. Ya, dari isya mau ketemu Allah lagi lama. Ya, gitu. Diberikanlah tahajud, qiyamul lail. Tarawih itu pertemuan dengan Allah, nikmati. Terutama Ramadan ini. Mari belajar khusyuk dalam salat. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, karena Rasulullah SAW mengatakan innamal musholli munajin rabbah. Orang sedang munajat dengan Allah. Rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang sedang dalam perantauan rindu ketemu orang tuanya atau mungkin suami istri, ya, ingin rindu ketemu istrinya, itu pakai video call sekarang kan gitu. Ya. Tapi kan tetap aja pengen ketemu, ya, mudik gitu atau pulang kampung, ya. Ya, ketemu walaupun sudah video callan. Nah, kita juga demikian. Salat itu ibaratnya kita nelpon Allah, kita video call dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ngobrol, tapi kan itu belum ketemu. Kita ingin ketemu di mana nanti? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita rindukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kerinduan ketemu Allah nanti di akhirat, ya, otomatis kita akan merindukan kematian. Jadi kematian itu bagi kita adalah sebuah kebahagiaan, karena apa? Pintu gerbang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Allahumma zayyinna bizinatil iman. Badan kita ini dihias ya, hias dengan baju, dengan sorban, dengan peci. Datang ke salon itu badan kita dihias ya, luluran gitu badan kita dihias. Tapi ada hati kita, yang ini kita nggak, hiasan badan nggak perlu mintalah kepada Allah gitu kan ya. Ini kita dahulukan yang lebih penting kita mintakan kepada Allah. Apa itu? Ya, zayyinna bizinatil iman. Hiasi hati kami dengan hiasan iman. Orang yang hatinya sudah dihiasi dengan iman, itu akan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati yang bening yang sudah terhiasi dengan hiasan iman itu punya kepekaan yang tinggi. Oh, ini nggak boleh maksiat. Ini nggak boleh, ini kefasikan ini. Ini nggak boleh, ini kufur ini. Gitu. Ya, ada rasa benci di sini. Langsung narik diri. Ya, hatinya jengah, nggak mau mendekat kepada yang bisa membenci, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup doa itu waj'alna hudatan muhtadin, sebagai kesempurnaan seorang hamba yang hatinya sudah bahagia, ya, hatinya sudah bahagia, sudah bening jiwanya terhiasi dengan hiasan iman, obsesinya jelas ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sempurna dia untuk bisa mendapatkan hadiah dari Allah surga yang paling sempurna kecuali dia harus mengikuti Rasulullah SAW, yaitu apa? Sebagai hudatan, sebagai pembagi hidayah, sebagai dai, sebagai teladan, ngajak orang lain pada kebaikan, muhtadin yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Rasul bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ta'allama al-Qur'ana itu proses muhtadin, dapat hidayah. Wa 'allama itu adalah aktivitas huda, ya, sebagai pemberi hidayah, ya, yang membagikan hidayah pada yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cukup panjang kupasan beliau tentang kebahagiaan, ya. Namun pilih-pilih salah satu atau penutup yang ingin disampaikan di bab ini adalah pernyataan atau pengumpamaan beliau. Kama anna samawati wal ard law kana fihi ma'alihatun ghairuhu subhanahu wa ta'ala lafasadata. Law kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Al-Anbiya ayat 22. Fakadzalika qalbu idza kana fihi ma'budun ghairullahi ta'ala fasada fasadan la yurja salahuhu illa bi ay yakhruja dzalikal ma'bud minhu wa yakunullahu ta'ala wahdahu ilahahu wa ma'buduhu alladhi yuhibbuhu wa yarjuhu wa yakhafuhu wa yatawakkal alaihi wa yunibu ilaihi. Indah sekali. Ya, tadabbur beliau tentang ayat ini. Saat Allah mengatakan seandainya di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti bumi ini rusak. Ya. Begitu juga dalam hati kita. Saat hati kita ada Tuhan-Tuhan selain Allah, yang dicintai, yang dipatuhi, ya, yang kita bersandar dan kita harapkan, ada selain Allah dalam hati kita, maka hati itu akan rusak yang sulit untuk ditemukan obat kesembuhannya. Ya. Begitu. Ada orang yang hidupnya ada dalam kegelisahan, ada dalam kebimbangan. Kenapa? Usut punya usut, masalahnya dia sering datang ke dukun. Mau naik jabatan pergi ke dukun. Ya. Istrinya sakit pergi ke dukun. Mau buka bisnis pergi ke dukun. Bahkan mau bepergian. Kapan perginya? Jam berapa harusnya? Naik kendaraan apa? Nanya sama dukun dulu. Hidupnya ada dalam kegamangan, kegelisahan. Ada dalam ketidaktenangan. Bahkan tidak sedikit yang sakit fisiknya. Akibat itu tidak ada kesembuhannya kecuali dia keluarkan Tuhan-Tuhan dari hatinya. Ya, murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, murnikan ketawakalan, murnikan rasa takut, murnikan pengabdian, dan
bersandarnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi kalimat kita. Ya, mari kita evaluasi kalimat kita. Saat kita mengucapkan di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku, inilah kunci kebahagiaan hati kita. Ya, kunci kebahagiaan hati kita. Dikala kita hanya menjadikan Allah yang bersemayam di hati kita, Allah yang paling kita cintai, hanya Allah yang kita patuhi, hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat kita berbahagia, menyampaikan keluh kesah kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada Allah, berharap kepada Allah. Kehidupan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kehidupan yang bahagia apapun yang terjadi pada diri kita. Saudaraku, cukup sampai di sini apa yang bisa saya kupas atau saya angkat dari kitab Ibnu Qayyim tentang kebahagiaan hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.